Halo, selamat ketemu lagi dengan saya Ferry. Di sesi kali ini saya akan membahas tentang Microsoft 365 ya. Jadi apa sih Microsoft 365 ya? Kalau dulu kita pernah dengar mungkin ada istilahnya Office 365 ya. Jadi ternyata Office 365 itu tidak cukup ya. Kenapa? Karena ada banyak feature yang diperlukan untuk memperkuat fungsi-fungsi yang ada di dalam Office 365. Misalnya seperti kayak digital right management, kemudian juga ada managing komputer atau device secara remotely yang nggak disupport di dalam Office 365. Makanya ada tambahan feature lagi ke dalam Office 365 sehingga sekarang namanya berubah menjadi Microsoft 365 ya. Mungkin bagi kita mungkin kalau di kantor sudah pernah menggunakan akses ke email itu dengan menggunakan Microsoft Exchange ya. Kemudian mau sharing dokumen over web itu kalau di kantor kita perlu install SharePoint ya. Kemudian kalau saya mau chatting, kemudian mau video conferencing seperti di era sekarang gitu, kalau kita kenal ada namanya Microsoft Teams ya. Dulu kalau di kantor kita mesti install sendiri nama servernya, dulu kita terakhir dengan menggunakan Skype for Business begitu. Jadi bisa kebayang kalau ada sebuah perusahaan baru eksis, mungkin kayak seperti startup company, tapi mereka ingin segera menggunakan semua basic layanan feature yang ada di bagian IT. Misalnya bisa kirim email, bikin website, buat sharing konten, kemudian juga mungkin buat bisa chatting, conferencing, video conferencing gitu ya. Nah, itu nggak mudah. Kenapa? Karena kalau di kantor di dalam data center ada banyak effort yang mesti kita lakukan ya, kayak mungkin kalau di sesi sebelumnya saya sebut misalnya di bagian IT tadi harus menyediakan tempat untuk bikin data center ya. Kemudian kalau di Microsoft biasanya kita selalu bikin domain dulu. Habis bikin domain baru nanti install Microsoft Exchange sebagai mail server, install SharePoint sebagai websitenya, kemudian install Skype for Business gitu ya. Dan kadang kalau di kantor itu kalau kita bicara mengenai availability itu kayak Microsoft Exchange sebagai mail server itu kadang kita nggak mungkin cuma install satu server, mungkin 2 atau 3 server begitu ya. Belum lagi kalau di kantor kita itu ada banyak lokasi, misalnya ada sebuah bank Indonesia, kemudian mereka pasti memikirkan beberapa data center se-Indonesia gitu, karena usernya se-Indonesia. Jangan sampai nanti kalau servernya mati di Jakarta, nanti semua user di Jakarta nggak bisa akses email. Nah itu sebabnya kita butuh cara yang cepat dan mudah tapi juga secure dan juga highly available begitu ya. Nah itu sebabnya alternatif solusinya saat ini kita bisa menggunakan Microsoft 365 begitu ya. Nanti di yang saya demokan nanti adalah saya akan coba bagaimana saya akan bikin sebuah perusahaan startup gitu ya. Mungkin saya akan contohkan bagaimana mereka bisa subscribe ya menggunakan layanan ID tadi, yaitu email, akses ke website, kemudian bisa chatting begitu ya. Itu sangat mudah sekali ya dengan menggunakan Microsoft 365. Jadi kalau misalnya nanti di kantor dia butuh saya dengan 25 karyawan, berarti saya cukup subscribe dengan untuk 25 karyawan begitu. Sehingga nanti begitu perusahaan ini baru berdiri, pada sehari itu juga mereka bisa mendapatkan layanan email, akses ke website, kemudian juga bisa buat tadi ya, buat kolaborasi ya, misalnya dengan chatting dan video conferencing, yaitu dengan Microsoft 365. Untuk mendapatkan layanan dari Microsoft 365, kita nggak mesti harus membeli dahulu layanannya, karena kita bisa coba dulu atau trial dulu. Jadi nanti kalau kita ingin trial dari Microsoft 365, kita bisa akses ke website ini office.com, kita enter di sana. Nah di situ nanti kita tinggal pilih ya yang mau kita coba, atau mungkin dalam hal mau beli layanannya kita bisa pilih. Biasanya kalau buat di kantor kita bisa gunakan yang bisnis
ya atau enterprise. Biasanya kalau yang bisnis ini bisa untuk maksimum 300 user, tapi kalau yang lebih dari 300 sebaiknya kita pakai yang enterprise. Nah, kalau kita lihat di sini juga sebenarnya Microsoft 365 juga memberikan layanan juga, tidak hanya untuk di level kantor atau di bisnis ya atau enterprise, tapi juga bisa untuk yang di rumah atau buat yang di education ya, seperti itu. Mungkin coba kita lihat sebentar untuk yang buat di rumah ya. Kita coba bisa lihat ini pricingnya. Nah, ini kalau kita lihat untuk pricingnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita buat yang di rumah, kita bisa untuk pakai untuk 6 orang di rumah itu harganya sekitar $99 per tahun ya. Tapi kalau kita coba compare dengan yang di kantor itu yang enterprise ya, coba kita lihat harganya pasti beda. Kalau yang di kantor pasti lebih mahal ya. Nah, ini dia. Jadi yang paling komplit itu yang versi 365E5 ya. Itu kalau kita lihat untuk per usernya saja sudah $35 per bulan ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga tadi waktu kita mau subscribe, sebenarnya Microsoft juga memberikan juga free access juga untuk yang student atau teacher atau buat sekolah ya. Tapi ada beberapa yang gratis, ada juga yang tidak gitu ya. Tapi yang pasti harganya pasti jauh lebih murah dibandingkan untuk yang di rumah maupun untuk yang di kantor tadi. Nah, di kasus ini saya akan contohkan bagaimana saya punya case seperti ini. Ada perusahaan namanya PT ABCDE, nanti dia akan anggap aja nih sebuah perusahaan startup ya, kemudian dia baru berdiri, kemudian dia ingin segera memiliki layanan email ya, bisa dokumen sharing over web ya, kemudian bisa juga buat chatting, conferencing gitu ya. Nah, ini ada, nanti dia akan menggunakan nama domainnya seperti ini ya, dari PT ABCDE ini. Nah, nanti orang yang melakukan subscription ini ya, yang ingin menggunakan layanan ini adalah misalnya IT manajernya punya, nanti waktu dia akan menggunakan subscription ya untuk trialnya, nanti dia akan menggunakan email ini begitu ya. Nah, itu yang nanti mungkin akan saya gunakan ya untuk melakukan sebagai perusahaan startup company, saya akan mencoba menggunakan layanan dari Microsoft 365. Nah, langkah selanjutnya adalah karena yang saya mau pakai adalah enterprise ya, kita akan coba lihat untuk yang enterprise. Ini nanti di sini tadi. Nah, di sini ada menu untuk try for free ya. Nah, itulah yang kita akan coba gunakan, kita klik ya untuk supaya kita bisa mendapatkan layanan yang trial untuk Office 365 E5 ini. Ini yang paling besar, fiturnya yang paling banyak ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ke bawah di sini kita bisa lihat antara E1, E3 dan E5 itu perbedaannya apa, dan ini kita bisa lihat ya. Jadi ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa browsing sampai ke bawah feature-feature apa saja yang didapatkan untuk masing-masing edisinya. Nanti kalau mau lihat lebih jauh ya kita tinggal klik aja nih learn more gitu ya, seperti itu. Nah, di kasus ini kita coba lanjut dengan tadi ya, try for free ya. Saya klik itu try for free-nya. Nah, di sini kita diarahkan oleh Microsoft untuk melakukan sign up. Ya, dalam hal ini karena untuk sign up-nya nanti saya akan coba masukkan email saya yang tadi ya, yang ini. Ya, seperti itu. Saya akan masukkan email sana. Nah, ini bisa diisikan dengan email kita di kantor ya. Seperti itu. Jadi mungkin biasanya melakukan ini mungkin IT manajernya mungkin ya, seperti itu. Nah, ini saya tinggal klik next saja. Oke, kemudian kita setup account ya. Ini cuma contoh saja ya. Nah, di kasus ini mungkin saya isikan seperti ini. Ini nama perusahaannya, mungkin ini perusahaan baru berdiri, mungkin baru ada 10-24 karyawan. Kemudian ini nama negaranya ya. Kemudian saya klik next saja.
Nah, di sini sudah diisikan verification code-nya, diisi ke handphone kita. Nah, kita klik saja send verification code-nya. Nah, di sini saya dapat kodenya itu ini. Lalu saya klik verify. Oke, dan ini nanti nama domain yang kita gunakan awal sekali untuk di Microsoft ya. Jadi karena saya mau pakai namanya tadi PT ABCDE, ya udah saya pakai nama itu. Ya, jadi nanti setiap user akan login dengan nama misalnya budi@ptabcde.onmicrosoft.com gitu ya. Nah, ini saya cek availability-nya dulu. Oh, ini sudah tidak bisa digunakan ya, atau mungkin saya coba tambahkan 1-2 gitu ya. Saya cek availability. Nah, ini tersedia, jadi saya akan pakai nama itu ya, ptabcde12onmicrosoft.com ya. Nah, ini saya klik next saja. Nah, sebagai administrator ini ya kita akan buat ya, siapa nanti akan jadi administratornya. Ini akan saya gunakan misalnya adalah administrator 1 ya. Kemudian passwordnya password standar aja. Seperti itu. Ini nggak perlu saya klik. Ini lalu saya lakukan sign up saja. Nah, di sini disebutkan saya bisa dapat 25 license trial ya, dan bisa saya gunakan untuk dalam waktu 30 hari. Jadi nanti saya bisa dapatkan untuk 25 karyawan begitu ya. Dan ini bisa digunakan secara gratis untuk 30 hari. Oke, ditawarkan untuk simpan password ya. Dalam hal ini saya tidak lakukan, saya klik never aja. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat kita sudah berhasil untuk melakukan subscription ya. Jadi sekarang kita coba go to setup, lanjutkan dengan subscription kita. Nah, di sini kalau dilihat saya sudah berhasil melakukan subscription ya. Jadi itu sangat mudah sekali untuk melakukan subscription ya, mencoba trial dari Office 365 ya. Nah, ini saya lanjut dengan langkah selanjutnya. Jadi sampai di sini ini nama domain kita, sebenarnya kita sudah bisa menggunakan layanan dari Microsoft 365 ya. Jadi kalau langkah ini kita mau keluar nggak apa-apa nih, tinggal di exit saja ya. Kenapa? Karena nanti kalau kita mau lihat registrasi kita sudah berhasil apa tidak, kita sudah bisa buka lagi ke website ini ya. Jadi nanti tinggal buka saja ke portaloffice.com begitu ya. Jadi nanti untuk setiap karyawan untuk melihat akses ke layanan 365-nya, dia cukup buka ke website ini aja ya. Dalam hal ini mungkin nanti saya akan coba contohkan ya. Jadi ini saya tinggal copy, kita coba lihat ya. Jadi ini saya masih sebagai adminnya, administrator tadi. Nah, ciri khas kalau sebagai administrator itu kalau dia buka ke portaloffice.com ya, itu adalah dia bisa lihat ini admin. Jadi kalau cuma user biasa aja nggak bisa. Nanti mungkin saya coba contohkan bagaimana user biasa bisa juga login sebagai user dari PT ABCDE 12 ini ya. Jadi nanti saya tinggal lanjut dulu, saya tinggal coba contohkan ya. Saya klik admin sebagai administrator ya. Jadi kalau tadi ya registrasi adalah IT manajernya, dia pasti bisa lihat ini gitu ya. Jadi inilah primary menunya untuk bisa menggunakan dari layanan 365. Jadi kalau dilihat tadi waktu proses saya dari registrasi, melakukan subscription, itu mungkin sekitar 5 menit saja.
Jadi untuk melihat apakah proses registrasi tadi sudah berhasil, selanjutnya kita bisa cek ya apakah kita sudah berhasil registrasi sesuai dengan nama domain yang tadi kita specify. Nah, langkah selanjutnya coba kita konfirmasi ya di bagian show all ini. Nah, di situ ada bagian setting. Nah, di situ ada domain ya. Jadi pastikan nama domainnya seperti yang tadi kita input. Nah, langkah selanjutnya yang akan saya contoh demokan adalah untuk perusahaan yang baru berdiri startup ini ada satu karyawan namanya Budi. Nah, kita ingin buatkan usernya untuk si Budi tadi ya, supaya dia bisa segera menggunakan akses ke email gitu ya, akses ke dokumen sharing begitu ya. Nah, ini kita coba masuk ke bagian usernya. Nah, di bagian user saya klik aktif usernya. Nah, di situ saya akan klik add user ya, add user. Nah, di situ saya akan specify nama usernya Budi ya, Budi saja, kemudian nama display name-nya Budi, lalu dia akan login dengan nama ini, nanti dia akan login dengan nama Budi, lalu diikuti nama domainnya ya, ptabcde12 on microsoft.com. Nah, untuk passwordnya di sini saya bisa kita biarkan untuk Microsoft 365 akan buatkan usernya, atau kita bisa specify gitu ya. Jadi dalam hal ini mungkin saya akan specify passwordnya, misalnya seperti ini begitu. Kemudian user nggak perlu ganti password ya, karena ini buat demo saya akan pilih itu. Yang mana sebenarnya kalau di real life nya ini sebaiknya kita cek ya, supaya nanti usernya akan begitu login pertama kali harus menspesify password yang dia kenal gitu ya. Nah, nanti kalau sudah dalam hal ini juga saya nggak perlu kirim passwordnya, lalu saya klik next saja ya. Dia tinggal di Indonesia, diberikan license-nya, jadi bisa tersedia karena kita trial tadi. Ini kita bisa dapatkan membuatkan Office 365 account kayak Budi ini untuk sebanyak sampai masih tersisa 24 lagi gitu ya. Nah, dalam hal ini saya lanjut dengan next-nya ya, nanti saya tinggal klik next ya. Dia hanya sebagai user saja, lalu saya klik next lagi ya, dan inilah overview-nya ya untuk yang si user Budi ini. Nah, di sini saya lanjut dengan finish adding ya, lalu saya close ya, seperti itu. Jadi itulah proses bagaimana kita menambahkan user ke Microsoft 365 kita ya. Nah, di sini kelihatan sudah ada user Budinya ya. Nah, di kasus ini selanjutnya adalah saya akan coba menggunakan browser saya gunakan incognito. Saya akan coba buktikan bahwa saya sudah bisa login sebagai si user Budi tadi ya. Nah ya, kita buka ke website tadi ya, portaloffice.com ya. Kenapa saya pakai incognito? Supaya si user Budi kita ini cuma simulasi. Jadi nanti kalau ada seorang user Budi ya, dia tidak mengenali dengan incognito ini bahwa sudah pernah ada user login ke 365 ya. Nah, jadi saya akan masukkan nama domainnya ini, lalu tadi namanya PT ABCDE12, lalu nama domainnya onmicrosoft.com gitu ya. Jadi ini harus dilakukan oleh si Budi ya kalau dia ingin mengakses ke emailnya. Lalu saya klik next saja, dan saya akan specify password yang tadi saya gunakan untuk membuat user Budinya ya. Saya sign in ya. Nah, di sini sampai di sini user Budi sudah login ya. Jadi kalau kita lihat berarti sudah berhasil ya. Dalam hal ini juga saya tidak perlu simpan passwordnya, saya klik no saja ya. Nah, inilah yang dialami oleh user Budi begitu dia login pertama kali pada saat dia menggunakan ke Microsoft 365. Jadi coba kita lihat ya. Nah, di sini adalah semua layanan yang didapatkan oleh si user Budi tadi. Jadi kalau di komputernya nanti dia akan install Office, dia tinggal download dan install dari sini aja. Ya, di sini ditawarkan untuk install Office 365 begitu ya. Jadi di desktopnya atau di PC-nya nanti dia akan dapatkan aplikasi seperti yang Office pada umumnya ya. Jadi ada Outlook, Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya begitu ya. Dan ini kalau kita lihat user Budi, kita bisa lihat ya di sini yang login siapa ya. Nah, itu dia user Budi
ya. Dan juga kita lihat di sini kita nggak bisa lihat menu admin. Kenapa? Karena Budi bukan admin, jadi dia nggak bisa bikin user begitu, ya. Nah, terus langkah selanjutnya nanti kalau kita mau lihat kalau dia mau email, nah dia tinggal klik aja di Outlook sini begitu. Nah, maka nanti browsernya akan bukakan satu lagi tab, ya, menampilkan email-email yang dimiliki oleh si Budi, ya. Nanti saya akan coba contohkan di mana si admin tadi juga akan buka emailnya, ya, waktu dia menggunakan Office 365 di sini. Di sini ini sudah tidak saya perlukan, saya tutup saja, ya. Ini juga saya tutup. Si adminnya dalam hal ini, ya, ini kita akan coba, dia akan juga menggunakan Outlooknya, dimana saya akan coba contohkan dimana administratornya nanti akan kirim email ke Budi, Budi akan reply dan diterima kembali oleh si administratornya. Nah, di sini saya coba contohkan, saya bikin sebagai admin tadi, ya, sebagai administrator di sini, ya. Nah, kemudian saya akan coba bikin new email, new message, ya. Saya akan specify nama usernya, cari namanya Budi, jadi kita nggak perlu ketik full, ya, ketik aja sedikit Budi, ya. Contoh kirim email, ya. Lalu saya send, itu tadi subjek contoh, ya. Lalu saya send. Ya, kadang kan seperti ini, kita kadang ada user baru, kita kirim email, lalu kita pengen coba tes, ya, apakah sudah berhasil apa tidak. Nah, kita coba lihat lagi ke sesi yang tadi sebagai si Budi. Nah, di sini kita bisa lihat kita waktu login sebagai si Budi, ya, kita bisa lihat di sini ada email yang dikirim oleh si administrator tadi, ya. Dan ini kita bisa langsung reply all aja, ya, untuk memberitahukan ke administrator bahwa memang user Budinya sudah berhasil dibuatkan. Kita reply emailnya oke, dan kita cek lagi sebagai administrator, ya, seperti itu. Dan di sini kita tinggal klik aja di bagian inbox, kita buat cek aja ada email apa tidak dari si Budi ke administrator. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, ini kalau kita lihat emailnya sudah diterima, ya, dari si Budi tadi, ya. Nah, jadi itulah Microsoft 365, ya. Jadi sebenarnya nanti di dalam Microsoft 365 yang kita dapatkan layanannya tidak hanya email, ya. Jadi nanti kalau sebagai administrator itu kita bisa lihat di sini, terutama di bagian kiri bawah itu adalah layanan yang kita bisa dapatkan, ya, waktu kita melakukan subscription dari Microsoft 365, ya. Untuk dapat email kita bisa gunakan ini Exchange-nya. Jadi nanti mungkin di sesi selanjutnya saya akan bahas mengenai memanage lebih jauh layanan email dari Microsoft 365. Jadi nanti misal kalau saya mau klik Exchange-nya ini, kita bisa lihat dia akan buka satu layar lagi, konsol, ya. Jadi inilah primary menu dari mail messaging yang ada di Microsoft 365 yang kita bilang namanya Exchange Admin Center, begitu, ya. Jadi inilah sebenarnya sebagai mail messaging administrator, inilah sebenarnya primary menunya, ya, berkaitan dengan email, ya. Jadi misalnya nanti kalau misalnya kita mau batasi, user itu hanya bisa kirim email maksimal cuma 5 mega, ya. Nah, itu nanti spesify-nya di sini, ya. Nah, kemudian nanti di Microsoft 365 seperti yang pernah saya sharing di awal, di dalam Microsoft 365 ini kita nggak cuma dapatkan layanan email gitu, ya. Coba kita klik admin centernya, ya. Nah, di situ kita bisa lihat ada banyak sekali layanan yang bisa kita dapatkan, begitu, ya. Jadi misalnya nanti kalau saya tadi ada email, ya, nanti di sini adalah semua yang bisa kita manage berkaitan dengan 365, begitu. Mungkin coba kita informasi juga untuk Microsoft 365 ini menunya, ini adalah menu yang versi terbaru, ya. Jadi kalau kita mau menampilkan menu yang di versi lamanya, kita tinggal klik di sini saja, ya, dan new admin center. Nah, seperti ini.
Nah, ini adalah menu lama dari Microsoft 365 begitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sih sama aja, cuma tampilannya aja ya. Dan di sini kalau kita bisa lihat ya, kita bisa lihat ada banyak hal yang bisa kita manage juga ya, seperti ini. Nah, jadi ini contoh tadi untuk akses ke managing semua email semua user. Nanti kita gunakan ini ya, Microsoft Exchange Admin Center-nya yang tadi kita peroleh dari menu ini ya, dari admin. Nanti di sebelah kiri tinggal klik Exchange saja gitu ya. Nah, ini adalah primary menu dari admin dari Microsoft 365. Nah, ini kalau dicoba kita refresh lagi ya, kita refresh lagi, lalu saya klik show all lagi ya. Nah, ini kalau di compare dengan account saya yang lain yang sudah ada sebelumnya, ini kalau kita lihat seperti ini dari account saya yang lain ya. Nah, ini kalau saya login sebagai adminnya, ini saya klik ya, coba kita ulang, kita klik ini adminnya ya. Nah, ini kalau kita klik show all ya. Nah, ini kalau dilihat menu yang saya dapatkan di sebelah kiri bawah ya. Coba kita lihat sebentar. Nah, ini jadi nggak cuma hanya ada Exchange ya, ada SharePoint, ada Teams begitu ya. Jadi kalau saya klik SharePoint gitu ya, nanti ini kita lihat. Nah, ini nama domain kita tadi ya, nama domainnya coba kita lihat ya. Nanti tinggal buka aja di nama domain kita, lalu diikuti dengan -admin sharepoint.com gitu ya. Jadi harusnya nanti kita bisa akses ke sini gitu ya. Jadi harusnya nanti kita bisa lihat seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat ada menu untuk akses ke SharePoint, ada Teams begitu ya. Coba kita buka yang Teamsnya ya. Jadi nanti primary menu sebagai admin adalah di sini tadi ya. Jadi begitu kita akses ke portaloffice.com, kita klik adminnya ya, seperti ini. Jadi sebagai admin nanti kalau ada user lagi baru mesti login ya, saya tinggal buatkan di usernya di sini begitu ya. Dan tadi mungkin sudah saya contohkan bagaimana user itu bisa mengakses email, bisa segera bertukar email gitu ya. Dan sebagai admin pun nanti kita bisa lihat ini adalah semua menu yang nanti bakal kita bisa gunakan untuk managing dari Microsoft 365-nya begitu ya. Jadi coba kita lihat lagi di menu ini tadi sebagai admin yang lain ya. Jadi nanti kalau kita lihat ini saya sebagai admin, itu harusnya nanti kita bisa melihat primary menu seperti ini ya. Kemudian kalau kita buka all admin center, nah inilah semua nanti feature di Microsoft 365 yang dapat kita gunakan ya, seperti ini. Jadi ada banyak sekali layanan di Microsoft 365 yang dapat kita gunakan. Nanti mungkin di sesi-sesi selanjutnya saya akan coba sharing ya mengenai apa saja sih layanan yang bisa kita gunakan di dalam Microsoft 365 ya. Apa itu gunanya Exchange, apa itu gunanya tadi SharePoint ya. Coba saya balik lagi ke sini. Jadi apa itu gunanya Exchange, SharePoint, Teams ya, Azure Active Directory, Endpoint Manager, Compliance, Security dan sebagainya begitu ya. Jadi nanti mungkin saya akan coba buatkan satu-satu dari masing-masing feature ini yang terdapat di dalam Microsoft 365 ya. Jadi Microsoft 365 nggak cuma sebagai Exchange, SharePoint, Teams saja, jadi masih banyak lagi feature-featurenya yang lain. Itu sebabnya mereka sekarang namanya sudah nggak kita sebut lagi dengan Office 365 tapi adalah Microsoft 365. Nah, jadi itulah tadi demonya ya, bagaimana kita bisa dengan menggunakan Microsoft 365 kita bisa gunakan layanan ini, sehingga bagi buat perusahaan yang baru berdiri, mereka bisa dengan cepat eksis ada di dalam dunia bisnis ya. Jadi mereka bisa dapatkan layanan email, bikin website, tukar dokumen lewat sharing over web begitu ya, kemudian bisa buat chatting dengan menggunakan Microsoft 365 ya.
Jadi sangat mudah dan sangat cepat sekali begitu ya. Jadi saya nggak perlu mesti beli server dulu gitu ya, baru beli Windows, baru install, dan banyak hal yang perlu diinstal itu nggak perlu lagi ya. Dan saya juga nggak perlu khawatir nanti kalau email saya mati, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena Microsoft itu ada garansi bahwa akses ke email kita nggak mungkin mati selamanya begitu, dan email kita juga hilang begitu ya. Jadi seperti itulah layanan dari Microsoft 365 ya. Jadi mungkin nanti di sesi-sesi saya selanjutnya mungkin saya akan bahas lebih detail ya, apa sih fungsi dari email di Microsoft 365, bagaimana saya bisa memanage apa yang ada di SharePoint-nya, kemudian apa sih yang bisa saya manage di dalam Microsoft Teams gitu ya. Nah, semuanya itu nanti kita akan bahas lagi di sesi-sesi saya yang selanjutnya ya. Demikian apa yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi saya selanjutnya. Salam dari saya, Ferry.